Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur tak lupa kita hanturkan, kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena sampai Ramadan yang keempat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dan pada bulan yang luar biasa juga ini, seluruh amal ibadah kita insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, selamat datang. Channel ini secara umum membahas tentang petualangan, hobi, review, dan tips. Tapi untuk Ramadan kali ini kita akan spesial membahas tentang permasalahan-permasalahan umat atau tips-tips dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk meningkatkan semangat beribadah kita kepada Sang Pencipta. Oke, kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik, yakni beribadah di rumah tetapi imamnya di masjid. Dan untuk kesempatan kali ini itu akan kita sama-sama belajar dari ahlinya tentunya, karena untuk saya pribadi saya masih jauh dari ilmu tersebut. Saya masih fakir ilmu juga dan masih butuh banyak belajar dan bimbingan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah di rumah itu mulai dilakukan ketika dikeluarkannya fatwa MUI dan juga edaran-edaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah di tiap-tiap wilayah, di mana hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau coronavirus. Dan tentu hal itu secara pribadi saya sangat mendukung. Kenapa? Karena itu merupakan satu ikhtiar kita untuk bagaimana agar wabah ini segera lenyap di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke topik tadi. Ketika kita diperintahkan untuk beribadah di rumah, tentunya bagi orang-orang yang sudah biasa melakukan itu adalah perkara yang mudah. Tetapi bagi kita atau bagi orang-orang yang belum belajar ilmunya, ya, tentu itu adalah perkara yang sangat sulit. Bahkan itu adalah merupakan momok yang mungkin menakutkan bagi pribadi orang yang belum mengetahui ilmunya itu. Dan untuk ibadah di rumah ini ada beragam yang dilakukan, ya, baik itu yang sudah biasa menjadi imam, ya oke saja, tapi ada juga yang belum pernah, ya, sholat secara mandiri. Itu agak kebingungan ketika pemerintah itu mengeluarkan aturan bahwa kita itu ibadah di rumah saja. Itu untuk zona merah, wilayah zona merah, itu memang seluruh kegiatan atau aktivitas keagamaan di masjid atau rumah ibadah lainnya itu memang dihentikan total. Tapi untuk beberapa daerah itu untuk kegiatan keagamaan dibatasi. Kegiatan dalam hal ini untuk azan ataupun kegiatan sholat tetap dilaksanakan di masjid, tapi terbatas untuk imam saja. Nah, kesempatan juga ini digunakan atau dipergunakan oleh masyarakat yang belum bisa melaksanakan sholat secara mandiri untuk menjadi jamaah imam yang sholat di masjid tadi. Jadi karena kebetulan juga suara imam itu sangat kuat melalui pengeras suara, jadi mereka memanfaatkan pengeras suara tadi untuk mengikuti setiap gerakan imam. Misalnya ketika sujud mereka juga ikut sujud dan sampai sholatnya selesai. Nah, untuk permasalahan tersebut, ya, terhubung dengan kita Al-Ustadz Jubair Ali Peputungan LCMPD. Beliau adalah lulusan terbaik Universitas Islam Madinah Al-Munawwar, Saudi Arabia. Kemudian beliau juga aktivitasnya saat ini sebagai dosen, guru, dan juga penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Bagu. Beliau juga saat ini aktif mengisi materi tadarus Al-Quran dan materi fikih dan akidah di Radio Nur Hadat FM. Itu setiap harinya pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi yang berkesempatan untuk menambah wawasan keilmuan bisa juga mendengarkan siaran radio yang saya sebutkan tadi. Oke, tak berlama-lama lagi kita akan mencoba menghubungi Ustadz untuk menanyakan
bagaimana pandangan Islam tentang hal yang kita atau topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ustadz gimana hari ini? Gimana kabar? Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Sekarang itu ada kebijakan yang memang di zona merah mungkin ditutup total masjidnya, tapi untuk di beberapa daerah yang mungkin agak jauh itu kan tetap melaksanakan azan dan sholat, tapi untuk jamaah mungkin yang dibatasi cuman imam. Jadi ada juga jamaah yang mungkin belum bisa melaksanakan sholat secara mandiri atau sendiri, itu memanfaatkan itu kesempatan. Kan kebetulan imam mungkin pakai pengeras suara, di saat memang imam sudah iqomah kemudian sudah melaksanakan sholat, ikutan sholat juga di rumah. Jadi ketika imam komando untuk ruku, mereka juga ruku di rumah. Jadi bagaimana itu menurut pandangan Islam sendiri terhadap hal-hal seperti ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Memang masalah ini muncul ketika musim mendekati Ramadan, kemudian corona atau wabah virus masih ada. Jadi ada inisiatif, ada hal-hal tertentu yang terkadang diambil kebijakan oleh pemerintah, dan terkadang menurut masyarakat ada yang siap mentaati, ada juga yang justru bahkan bertindak lain. Nah, dalam masalah ini contoh bersama adalah ada orang yang siap mentaati pemerintah ketika pemerintah mengimbau untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian diimbau untuk sholat di rumah masing-masing secara inti, dan mereka siap melaksanakannya. Maka ini poin nomor 1, ini yang paling baik. Baik secara akli, nakli, Al-Quran, hadis ini sangat mendukung, karena kita tidak diwajibkan sholat di masjid berjamaah. Tarawih bukan wajib, sunnah muakkadah. Nah, bahkan untuk sholat sholat Jumat dan 5 waktu ini wajib, tapi kondisi wajib sesuai jumlah rakaat 4, 3, 2. Namun ada kondisi tertentu yang 4 ini bisa dibikin 2 rakaat, karena ada namanya rukhsah atau keringanan. Zuhur, asar, isya bisa dibikin 2 rakaat karena keringanan. Nah, masalah pertama tadi adalah jika masyarakat mentaati pemerintah, maka itu pahalanya besar, karena dia mengikuti Al-Quran, hadis, kemudian mengikuti pemerintah. Dan ini yang paling, kadang-kadang ada orang yang suka memposting di Facebook seolah-olah ini kezuliman kepada Allah, padahal Allah memberikan keringanan ketika takut atau hujan atau lumpur atau becek untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, dan boleh dilaksanakan di rumah masing-masing, apalagi hanya sebagai sholat sunnah. Jadi yang pertama, besar pahalanya jika pemerintah mengimbau, apalagi dengan MUI, untuk sholat di rumah masing-masing, kemudian kita melaksanakan di rumah masing-masing, ini besar pahalanya. Kedua, ada yang melaksanakan sholat di rumah kemudian alasan belum tahu. Maka di wabah corona ini semestinya ini adalah waktu edukasi bagi kita, bahwa sangat aneh jika kita mengaku muslim yang tahu di atas 20 tahun, apalagi sudah 40 tahun, 50 tahun, kemudian belum tahu melaksanakan sholat, baik wajib apalagi cuma sunnah. Nah, sholat tarawih ini dan witir ini kan hanya ringan biasa. Bahkan sholat sunnah, tarawih dan witir boleh dilaksanakan sambil duduk, karena dia ringan hukum, tidak sama dengan wajib yang harus berdiri, kecuali bagi yang uzur. Nah, poin yang kedua, bagaimana orang yang melaksanakan sholat imam di masjid, kemudian jamaah di rumah. Jadi kemarin 4 hari sebelum Ramadan kami rapat di kelurahan, dan ada yang imam, salah satu pegawai syar'i, yang menyarankan karena kerinduan masyarakat untuk melaksanakan sholat, dengan alasan juga belum terlalu tahu. Sebenarnya tahu sih, cuman tidak berani untuk melaksanakan. Sehingga ada salah satu imam yang menanyakan bagaimana jika imam tetap melaksanakan sholat tarawih witir di masjid, kemudian jamaah di rumah masing-masing dengan mengikuti imam. Nah, maka di sini
ada beberapa hal yang harus kita ketahui, dan saya mendengar di kampung lain juga seperti ini akan diterapkan seperti ini. Jadi yang pertama, tidak baik dengan beberapa alasan, bahkan tidak boleh. Pertama, tidak satu majelis, imam di masjid, kita di rumah, ada di rumah di kiri kanan di satu kampung atau mungkin satu RT 2 RT, tidak satu majelis, berada di tempat yang berbeda-beda, maka tidak dinamakan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya makmum atau makmumah itu harus di belakang imam, sedangkan masjid bisa saja ada di posisi tengah, dan jamaah ada yang rumahnya di depan masjid, di belakang masjid, di kanan, di kiri, ada yang mungkin di seberang jalan jauh. Maka tidak logis dikatakan imam dengan makmum atau sholat berjamaah. Berjamaah itu berkelompok, berkumpul. Nah, kalau terpisah-pisah, ada yang jarak masjid dengan rumah 10 rumah, ada yang jarak masjid dengan rumah 30 rumah, kan tidak dikatakan berjamaah, agak aneh. Kemudian yang ketiga, tidak terdengar. Ada kemungkinan walaupun pengeras suaranya kuat dan keras, kemungkinan kendaraan bertrek lewat, motor yang knalpotnya yang bunyi racing lewat, sehingga ketika dia takbir, kita nggak dengar. Dia sudah sujud, imam sudah sujud, kita masih rukuk. Dan bisa saja ketika dia takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kita nggak dengar karena ada suara-suara di samping rumah kita. Sehingga dia kondisi sudah sujud, kita masih rukuk. Ini pun yang jauh. Jadi ini sangat tidak dikatakan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, ini sebagai bentuk edukasi pendidikan kepada masyarakat, bahwa jika umur SMA kemudian mengatakan melaksanakan sholat wajib, maka ini sangat aneh dan sangat bisa kita katakan bahwasanya ini tidak layak bagi orang yang mengaku Islam kemudian dia tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat. Biasanya, mohon maaf, orang yang mengatakan tidak tahu memimpin sholat ini lahir dari orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Biasanya yang dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu, atau mungkin dia hanya datang melaksanakan 1 kali sholat dalam seminggu. Nah, jadi ini tidak layak mengatakan tidak imam, karena sholat yang 5 waktu ini harus kita tahu, dan ini bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadatain, yang kedua sholat. Kalau sholat kita tidak tahu, maka cilaka. Waktu kita harus tahu apa yang dibaca, apa yang boleh dibaca, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya. Kalau orang sering melaksanakan sholat 5 waktu, maka untuk melaksanakan sholat sunnah ini ringan, sangat gampang. Kemudian yang poin yang berikutnya, ada beberapa poin yang masyarakat cemas tentang sholat sunnah. Saya menulis ada tiga poin. Yang pertama, niat. Ini yang membuat orang takut mengerjakan sholat tarawih dan witir. Ada 3. Pertama, niat. Kedua, surat. Kemudian yang ketiga, doa. Jadi ini yang melatar belakangi orang takut melaksanakan sholat tarawih atau witir. Pertama, niat. Niatnya apa? Ini membuat orang takut. Saya nggak tahu niatnya apa, usoli, sunatan. Nah, yang kedua, surat apa yang saya baca dari surah Al-Fatihah, seolah-olah mereka kalau ini tidak sah, kalau ini tidak sah. Kemudian yang ketiga, doanya seperti apa. Yang pertama saya bahas niat. Jadi niat untuk sholat tarawih atau witir, bahasanya an-niyat tuhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati, tidak harus dilafazkan. Usholi fardu isya arba'a raka'atin, tidak ada Al-Quran dan hadis yang mengatakan harus dilafazkan. Baik sholat 5 waktu, baik sholat sunnah, tidak ada hadis yang mengatakan, atau Rasulullah diriwayatkan melafaz hadis, melafazkan hadis, atau sahabat melafazkan hadis. Usholi melafazkan niat sholat.
usolli fardu ini, usolli sunatan ini, tidak ada aturan dan hadis. Lantas bagaimana? Niat. Nah, niat itu tempatnya di hati. Jadi ketika kita sholat, kita 5 waktu atau sholat wajib, maka kita cukup ungkapkan dalam hati. Sholat tarawih, bismillah. Dalam hati, nggak usah harus diungkapkan. Allahu Akbar. Gitu. Jadi tidak diungkapkan di lidah, tidak dikomat-kamit. Usolli fardu ini, usolli sunatan ini, nggak usah. Tutup aja mulut, kemudian bisikan dalam hati. Kita ini mau laksanakan sholat isya. Sholat isya pada rakaat dalam hati. Bismillah, Allahu Akbar. 2 rakaat sesudah isya, sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat. Bismillah, Allahu Akbar. Atau sholat tarawih dan witir, begitu. Bahkan sholat idul fitri dan idul adha, walaupun dipandu untuk memimpin, begini niatnya, sholli sunatan idul fitri. Jadi cukup dalam hati. Idul fitri, bismillah. Dalam hati, Allahu Akbar, udah sah. Niat tempatnya di hati, bukan di lidah. Kemudian yang kedua, surat apa yang dibaca. Nah, ini juga menganti masyarakat. Mereka mengira mereka takut untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir karena jangan sampai mereka salah dalam membaca surat sesudah Al-Fatihah. Jadi surat yang dibaca surat apa saja sesudah Al-Fatihah. Bahkan ina atau ina sampai selesai itu terusin dia baca, maka sah sholatnya. Wal asri sesudah Al-Fatihah, wal asri, rakaat kedua wal asri, rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai 9 wal asri terus sesudah Al-Fatihah, maka sah salatnya. Apa dalilnya? Allah berfirman, faqra'u liyassara minal Qur'an, bacalah olehmu apa yang engkau anggap mudah dari Al-Qur'an. Jadi ada pun urutan yang sering digunakan di kebiasaan orang ilmu agung doa atau suku-suku tertentu, surat ini hanya cara mereka atau mereka mengkolaborasikan penggunaan ayat. Walaupun memang di witir ada hadis menyebutkan untuk rakaat pertama sabihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Sebagian orang Indonesia qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tetapi ada hadis menyebutkan bahwa rakaat terakhir yang ketiga itu cuma qul huwallahu ahad. Yang jelas itu sunnah. Kalau kita baca lain dari itu, berbeda dengan surah Al-A'la, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, tidak mengapa dan sah sholat. Jadi ini yang mengganti yang kedua masyarakat. Seolah-olah surat khusus rakaat pertama ada, kedua ada. Bahkan yang menjadi banyak orang keliru ada di pertengahan Ramadan. Ada yang mengira bahwa harus inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar. Iya. Bahkan terkadang yang penting karena sebelum musim corona hari tahun puluhan tahun lalu, sebagian orang itu ketika memimpin sholat, ada anak pondok, kemudian dia membaca surat lain sesudah lewat di pertengahan Ramadan. Di rakaat kedua itu menjadi kebiasaan kita membaca Al-Qadri, anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika santri itu membaca surat lain, kadang-kadang orang-orang tua di belakang menegur, atau subhanallah. Ini kekeliruan, ini kesalahan. Karena tidak harus membaca ina atau ina. Bahkan sunnahnya pun bahwa itu dibaca setiap rakaat kedua, tidak ada sunnahnya yang menunjukkan bahwa ina anzalna dibaca di setiap rakaat kedua di salat tarawih. Tidak ada hadisnya. Jadi ini merupakan kebiasaan yang seolah-olah akhirnya menjadi seolah kewajiban. Apa buktinya? Di Makkah dan Madinah, di Masjidil Haram, Makkah dan Madinah, setiap malam 1 juz. Ramadan pertama juz 1, Ramadan kedua juz 2. Nah, ini anzalna ini kadang-kadang dibaca nanti di malam ke-30 Ramadan karena malam itu dibaca juz 30. Jadi tidak benar jika kita meyakini bahwa harus membaca inna anzalna sementara sebagian orang tidak hafal itu. Yang ketiga, jadi pertama niat, kedua surat apa, yang ketiga doa. Yang ketiga doa yang dibaca sesudah salam, silakan doa apa saja, hajat dunia dan akhirat kita, kebutuhan kita masing-masing. Bahkan ketika imam mengangkat tangan kemudian kita berdoa, maka tidak mengapa kita menyelisih imam, kita baca doa keinginan kita sendiri karena hajat dan keperluan kita dengan imam berbeda. Itu.
Jadi tidak ada ikatan khusus doa apa, karena ikatan imam dengan makmum itu mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Selesai salam untuk ikatan imam dengan makmum. Dan ada insya Allah doa yang saya tulis, insya Allah bisa saya kirim, dan banyak orang yang print, kemudian mereka terapkan doa untuk bisa dibaca di tarawih dan witir. Ya, insya Allah. Nah, ada lagi hal lain yang mau disampaikan Ustadz kepada umat saat ini di tengah ibadah di tengah pandemi corona saat ini, mungkin tambahan dari Ustadz? Baik, pertama yang paling poin pertama adalah taati pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan aturan khususnya di Kota Mobagu dan Pemkot Kota Mobagu dengan MUI dalam mengeluarkan untuk tidak melaksanakan sholat di masjid berjamaah dicabut, jadi tiadakan dulu karena bahaya nanti akan berdampak keselamatan bagi kita dan keluarga, maka kita taat. Jangan melaksanakan sholat Jumat dan jangan melaksanakan sholat 5 waktu dan tarawih dan witir di Kota Mobagu. Dan imam harus. Kenapa? Karena kalau kita tidak taat kepada pemerintah, sementara pemerintah menggunakan Al-Quran dan hadis, maka kita berdosa. Jadi kita harus berani sholat masing-masing di rumah, dan kita harus mampu menjadi imam masing-masing, entah di keluarga atau menjadi imam bagi diri kita sendiri. Kalau sholat 5 waktu kita bisa kerjakan, maka sholat sunnah gampang kita kerjakan, entah sholat sunnah duha, sholat sunnah lail, tarawih dan witir. Dan ingat, waktu sholat tarawih dan witir mulai dari sesudah isya sampai dengan azan subuh. Jadi kalau ada yang mau laksanakan sholat tarawih dan witir jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, tidak masalah. Bahkan lebih afdol itu di tengah malam. Yang penting mereka mampu untuk mengerjakan. Yes. Jadi tidak harus tidak harus jam 7. Saya di rumah terkadang mengerjakan jam 8, terkadang jam setengah 9 dengan keluarga. Dan saya pernah dihubungi di salah satu kampung untuk mereka minta untuk jadi imam di rumah mereka di satu kampung, dan saya menolak. Saya bilang saya harus jadi imam, dan kalau saya keluar menjadi imam di tempat lain di rumah kamu, apalagi di luar kampung saya, maka ini sangat-sangat pelanggaran. Jadi harus corona ini menjadi waktu untuk kita mendapat pendidikan bahwa kita harus tahu sholat. Jangan hanya bisa menjadi makmum kemudian tidak bisa menjadi imam. Oke, sekian untuk topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman ada yang mau ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah di lain kesempatan, lain waktu akan kita bahas bersama dengan para ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.